Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam kenal, aku Via, yang di video ini akan membahas tentang satu angka spesial, yaitu angka 0. Kenapa sih bahas 0? Emang 0 penting? Nah, itulah yang akan kita bongkar di video ini gitu. Nah, angka 0 itu angka yang pasti familiar ya untuk kita semua, dan angka yang udah sering banget pasti kita gunakan. Angka 0 biasa kita kenal sebagai angka yang tidak bernilai atau angka yang melambangkan kekosongan. Terus kalau misalnya angka 0 itu melambangkan ketiadaan, kenapa dia ada gitu kan? Oke, kita mundur ke 5.000 tahun yang lalu, masa di mana manusia belum kenal sama sistem bilangan yang kita gunakan sekarang. Tapi di masa itu manusia sudah perlu sama yang namanya berhitung. Nah, makanya manusia menciptakan sistem bilangan yang sederhana. Mereka menciptakan lambang-lambang sederhana untuk mewakilkan nilai-nilai yang mereka butuhkan. Tapi masalahnya, misal mereka mau menghitung sesuatu yang banyak, misal mereka butuh nilai sebanyak 500. Artinya mereka perlu menciptakan simbol sebanyak 500 untuk mewakilkan nilai dari 1 sampai 500. Nah, solusi dari masalah ini itu digagasi oleh suku-suku Babilonia oleh beberapa suku, diantaranya suku Babilonia dan suku Maya. Suku Babilonia dan suku Maya menciptakan konsep dari angka 0 untuk melambangkan satuan gitu. Contoh, angka 6007. Suku Babilonia menggunakan lambang ini, dua lambang sederhana yang disusun miring untuk melambangkan 0. Nah, ini mengartikan bahwa ratusan dan puluhannya itu ada sehingga jumlah angkanya adalah 6007. Sedangkan untuk suku Maya, mereka menggunakan lambang kerang untuk melambangkan si kekosongan satuan itu. Nah, fungsi 0 di sini bisa disebut sebagai placeholder atau penanda dari setiap digit. Seperti itu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, berkembang juga pengetahuan manusia sampai suatu hari, suatu saat di India diciptakan 10 lambang yang menjadi modal atau menjadi dasar dari sistem bilangan yang kita kenal sekarang. Di sini angka 0 sudah diberikan angka sendiri gitu. Seperti ini, 0 bulat gitu ya. Nah, di sini di abad ke-7 ada matematikawan dari India bernama Brahmagupta yang mendefinisikan angka 0 secara aritmatik. Brahmagupta bilang bahwa apabila satu angka ditambahkan 0 atau dikurangi 0, maka angka itu tidak akan berubah nilainya. Contoh, misalnya kita ambil A ditambah 0, maka hasilnya akan A juga. A dikurang 0, maka hasilnya akan A juga. Dan Brahmagupta bilang juga apabila suatu angka dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi kita tahu kalau A dikali 0 hasilnya adalah 0. Nah, konsep dari Brahmagupta ini lalu menyebar ke berbagai wilayah, di antaranya Arab dan Cina. Di Arab itu sendiri, sistem bilangan dari India disempurnakan sampai menjadi sistem bilangan yang kita kenal sekarang. Sedangkan di Eropa, sistem bilangan dari India ditolak karena mereka menganggap konsep 0 ini adalah bagian dari agama Buddha, di mana mereka menolak pengajaran agama tersebut. Nah, tapi kemudian di abad ke-13, ilmuwan asal Italia yaitu Fibonacci mempopulerkan kembali penggunaan angka 0 di Eropa. Nah, dari sini angka 0 penggunaannya menjadi semakin luas dan semakin populer. Dari sini juga manfaat angka 0 semakin meluas, terutama di abad ke-17, masa di mana muncul bidang baru yang bergantung sekali sama angka 0, yaitu kalkulus. Nah, kalkulus ini fungsinya amat sangat luas dan penting. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk para ilmuwan memudahkan mereka memahami fenomena-fenomena alam dan memudahkan mereka untuk menghitung apa yang terjadi di sekitar mereka. Nah, jadi inti dari sejarah panjang angka 0 itu adalah 0 mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama, 0 sebagai placeholder pada sistem bilangan, dan yang kedua, 0
sebagai angka 0 itu sendiri. Maksudnya gimana? Jadi, angka 0 sebagai angka 0 itu sendiri adalah pemisah antara positif dan negatif. Juga angka 0 sebagai bilangan yang punya hak seperti bilangan-bilangan lain. Dia bisa dikurangi, ditambahkan, dikali, dan dibagi. Tapi angka 0 tidak bisa membagi karena sesuatu itu tidak bisa dibagi dengan gak ada gitu. Jadi sesuatu dibagi 0 itu tidak bisa didefinisikan. Nah, jadi itulah kenapa 0 itu penting. Karena 0 ternyata adalah sumber dari berbagai ilmu yang kita tahu sekarang, dan bahkan adalah modal dari munculnya ilmu kalkulus yang pasti kita gunakan dimanapun gitu. Jadi itu pembahasan mengenai angka 0 di video ini dari aku. Terima kasih untuk perhatian dan fokusnya. Sampai ketemu lagi.